Jika saya diperkenankan meminta dan dikabulkan permintaan itu, saya akan bermohon kepada Allah dalam suasana saya sendirian di hadapan Allah ketika saya dihisab. Saya akan katakan, duhai Allah, saya sudah berusaha menghafal Quran ini dalam keterbatasan pandangan saya untuk mencari bekal menghadap kepadamu. Kini saya berdiri tidak ditemani ayah yang mengantar lagi, ibu yang mengiringi dengan doa lagi. Saya mohon kepadamu, jika bekal hafalan Quranku belum cukup mendatangkan rahmatmu untuk ke surga itu, tolong kurangi hukumanku di neraka dengan Quran yang telah aku hafal. Dalam tahapan kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia, ada satu bagian episode kehidupan itu yang sering kali diistilahkan oleh manusia dengan kegagalan. Saat kecil, walaupun hartanya sudah melimpah dititipkan melalui kedua orang tuanya, dia belajar untuk berjalan. Ternyata baru berapa langkah dia gagal. Dia belajar untuk berdiri, baru berapa saat kembali dia duduk dan merebah. Kita mulai belajar, dalam pelajaran kita berharap mendapatkan nilai sempurna, ternyata gagal. Ada yang mencoba meraih pekerjaan, mencari sehingga luar biasa terperas keringat, berjalan kaki, menaiki beragam jenis kendaraan untuk mendapatkan apa yang diimpikan, ternyata gagal. Bahkan ada orang yang mencoba untuk berupaya menabung, ingin berangkat menunaikan ibadah haji di tahun yang diinginkan, ternyata gagal. Bagaimana memaknai kegagalan ini? Apakah kegagalan bagian dari nasib yang memang mesti kita terima begitu saja, atau memang ada ketentuan Allah di dalamnya yang membawa hikmah kebaikan, yang dengan itu diinginkan kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sebelumnya kita gambarkan. Hadirin, Jumat kali ini kita akan mencoba mengikutkan cara pandang kita kepada pemahaman yang ditampilkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita mampu memahami setiap anugerah Allah itu dengan baik, dan dengan itu terbukalah kesadaran kita secara paripurna untuk bisa mengakui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa Allah begitu maha kasih dan sayang kepada seluruh hambanya. Hadirin, dasar dari kebertuhanan kita kepada Allah diikat salah satunya dengan pemaknaan dan penyerahan serta kepasrahan kita kepada satu sifat Allah yang melekat pada zatnya yang sempurna, yaitu Rahman dan Rahim. Rahman adalah bentuk superlatif dari makna rahimah, makna kasih, makna sayang. Ketika makna ini diberikan tambahan di ujung katanya dengan alif dan nun, maka dia berubah menjadi bentuk mubalaghah, superlatif, bentuk yang luas, bentuk yang sangat menyeluruh, komprehensif, tanpa batas. Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman. Bahkan kita temukan di Al-Quran surah ke-55, surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah menegaskan bahwa dialah Tuhan yang memiliki sifat kasih yang luas tanpa batas. Dialah Allah yang memiliki sifat sayang tanpa batas. Kemudian yang menariknya yang kedua, lalu disempurnakan itu dengan Rahim, sehingga mencakup di dua alam. Di dunia sifat kasihnya tanpa batas, di akhirat pun bagi orang-orang, bagi hamba yang meyakini, beriman kepada Allah, menuhankan Allah, kasih Allah pun tanpa batas untuk membahagiakan orang-orang itu, makhluk-makhluk itu, sehingga memberikan karunia di akhirat sampai ia berkata ridha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Padahal urusan nikmat itu biasanya tidak sampai manusia merasa puas, merasa ridha. Diberikan sepeda, dia pengen motor.
Diberikan motor, dia pengen mobil. Diberikan mobil, bahkan dia ingin kereta, sekalipun tak punya tempat parkirnya. Diberikan kereta, dia ingin pesawat. Tidak pernah puas. Tapi di akhirat dengan sifat kasih yang Allah berikan, dianugerahkan limpahan yang begitu luar biasa, sampai makhluk mengatakan, saya puas ya Allah. Saking kasihnya. Dengan itu pula kita menjalani kehidupan untuk mengerjakan segala hal itu dengan melekatkan dua kasih ini. Sehingga di dunia diharapkan kita mendapatkan rahmat Allah, dan di akhirat pun kita diharapkan mendapatkan limpahan kasihnya tanpa batas. Maka Nabi membimbing setiap kali kita mengerjakan perbuatan baik, lekatkan dua nama ini, Rahman dan Rahim, dengan nama Allah yang menunjuk pada zatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik, minum baik, makan baik, belajar baik, bahkan tidur pun baik. Ketika perbuatan baik itu tidak dilekatkan di dalamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah peluang-peluang kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman yang pertama. Jadi betapa sayangnya Allah kepada kita, mengajarkan melalui Nabi Rahmat. Anda bayangkan, Allahnya Rahman dan Rahim, lalu mengutus seorang rasul kepada kita umatnya yang disifati Nabiyyur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah dengan keagunganku engkau diutus Muhammad kecuali membawa rahmat. Senyumnya Nabi itu rahmat, jalannya Nabi rahmat, seluruh perbuatan Nabi rahmat untuk semesta alam, untuk kita, untuk tumbuhan, untuk hewan, untuk seluruh yang terkait dengan kehidupan kita. Pemahaman pertama, saking cintanya Allah kepada kita, dengan sifat kasihnya yang begitu dalam, Allah menginginkan semua kegiatan kita itu dalam rahmatnya, dalam naungan kasihnya. Maka pemahaman logika yang kedua, tidak mungkin ada sifat kasih saat yang bersamaan menginginkan dengan kasih itu kita merasakan duka cita. Tidak mungkin ada sifat sayang yang dengan sayang itu menginginkan seseorang berada dalam tangisan. Tidak mungkin ada kasih sayang yang diberikan dengan cara menyakiti, itu mustahil. Ibu itu punya rahim. Di dalam rahim itu ada sosok yang disayang. Saking disayangnya, ia rela mengondisikan dirinya dalam keadaan yang merasa tidak nyaman, miring kanan susah, kiri sulit, berat rasa, sakit, supaya mencurahkan semua sayang pada sosok yang dikandungnya, rahim. Jadi teori yang kedua mengatakan mustahil ada sifat kasih, ada sayang saat yang bersamaan diinginkan dengan kasih sayang itu kepada seseorang, misalnya untuk merasakan kesedihan, untuk merasakan rasa sakit yang tidak biasa. Lalu bagaimana cara memaknai kasih dan sayang itu terhadap berbagai peristiwa yang kita sebut dengan kegagalan itu? Maka pemahaman yang ketiganya, tidak mungkin jika kita mengalami peristiwa yang kita sebut dengan istilah gagal itu, dalam saat yang bersamaan kita diinginkan oleh Allah larut dalam kesedihan. Kita diinginkan oleh Allah merasa tertekan. Kita diinginkan oleh Allah merasa tersakiti. Jadi sebetulnya yang salah itu bukan kalimat gagalnya. Yang salah itu bukan peristiwanya. Yang keliru itu cara pandang kita dalam menyikapi kegagalan, sehingga harus dirubah cara pandangnya melalui cara pandang rahmat Allah, yang dengan itulah kita mendapatkan hikmahnya. Oh, ini rupanya saya disebut gagal itu karena Allah ingin mengantarkan saya dari satu tempat ke tempat lainnya yang lebih baik. Maka inti khutbah ini ingin menerangkan 3 ayat dalam Al-Quran yang dengan itu insya Allah merubah cara pandang kita dalam menyikapi apa yang kita sebut dengan kegagalan kepada istilah lain yang lebih memberikan motivasi kepada kita semua. Hadirin, Al-Quran surah kedua Al-Baqarah
di ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ayat ini turun untuk memberikan respon pada orang-orang yang belum sepenuhnya semangat mengikuti jihad fi sabilillah di medan militer, sehingga ada kecamuk dalam dirinya, ada kekhawatiran, ada ketakutan karena belum memaknai hikmah yang sesungguhnya. Kaidah ulumul Quran mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah itu diambil dari keumuman lafaz dan keadaannya, tidak harus dispesifikkan pada sebabnya. Maksud keumuman lafaz itu, kadang kita menghadapi situasi yang gelisah, takut, sedih, nggak enak perasaannya, walaupun tidak harus dalam suasana yang sama ikut jihad militer. Gagal ujian, sedih. Gagal wisuda, sedih. Gagal dapat pekerjaan, nggak enak, gelisah, sedih. Nah, hal yang sama, perasaan yang serupa. Maka kata Allah, kutiba alaikumul qital. Jika Anda berada dalam situasi itu, maka coba perangi perasaan itu dulu. Tenangkan dirimu. Tenangkan dulu. Jadi kalau ada orang menyebut diri Anda gagal, atau Anda memvonis diri, aduh gagal nih, nggak lulus nih, tenang dulu. Tenang. Gelisah itu tidak merubah hasil. Marah-marah itu tidak menyelesaikan persoalan. Memvonis diri itu tidak menghentikan takdir yang sedang berlangsung. Tenang dulu, kata Allah itu. Damaikan dulu hatimu, tenang dulu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang sedang engkau tidak sukai ini ada sesuatu yang baik bagimu yang belum kau tahu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi di balik yang kau idam-idamkan itu, yang kau pengen sekarang, yang divonis gagal itu, yang menurut orang engkau tidak lulus di dalamnya, ada yang kurang cocok denganmu. Logikanya apa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu lebih tahu masa depan, lebih komprehensif pengetahuannya, sedangkan engkau itu terbatas pengetahuannya. Yang engkau inginkan mungkin sekarang menyenangkan engkau, tapi boleh jadi ada yang tidak cocok besok. Ada yang tidak sesuai untuk keluargamu di pekan depan. Ada yang gak bagus untuk masa depanmu. Engkau menginginkan yang sekarang, menurut pandanganmu, aku memberikan yang terbaik bahkan untuk masa depanmu. Melamar sekali satu tempat, gagal. Lamar kedua, gagal. 7 kali melamar ke tempat berbeda, gagal. Jangan vonis diri dulu, kata Allah, tenang dulu. Damaikan dulu hatimu. Maka cara pandangnya rubah. Boleh jadi saya tidak mendapatkan itu bukan karena saya gagal. Di situ ada yang tidak cocok untuk saya. Tapi saya belum tahu hikmahnya apa. Tiba-tiba Anda melamar di tempat yang ke-8, di tempat yang tidak pernah Anda duga, sering Anda lewati, dekat dengan tempat tinggal Anda, tiba-tiba diterima. Dan pekerjaannya justru memudahkan Anda. Tempatnya lebih dekat dengan tempat tinggal Anda. Bisa nengok kadang-kadang keluarga dengan baik, bisa membuat keadaan lebih nyaman, bisa terjaga dengan keluarga. Baru sadar setelah yang ke-8, oh ini rupanya saya ditolak di beberapa tempat itu bukan untuk menunjukkan saya gagal. Tapi kalau saya bekerja di sana, berapa jarak yang dibutuhkan? Jam berapa saya mesti bangun? Saya berhadapan dengan situasi yang sulit di jalan. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada istri dan anak saya, bagaimana mengeceknya? Kadang kita baru mengetahui itu setelah kejadian berlangsung. Setelah mendapatkan hal lain yang tidak kita duga sebelumnya, baru kita menyadari hikmahnya. Disitulah penting cara kita membaca takdir. Jika ada yang kita sebut atau orang lain sebut dengan kegagalan, seyogyanya itu bukan gagal, itu jembatan kasih Allah
yang mengantarkan Anda pada anugerah yang lebih besar yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Hikmah akan terbuka setelah kita mendapatkan hal yang tidak pernah kita duga itu. Ini jembatan pertama. Jadi sebetulnya kalau ada cara pandang seperti ini, kita netral menyikapi kehidupan. Yang penting ikhtiarnya yang sempurna. Belajar, menghafal Quran. Ingin hafal satu halaman, gagal lagi. Satu halaman, gagal lagi. Satu halaman, gagal lagi. Ternyata yang diinginkan oleh Allah itu bukan hafalnya dulu. Bagus dulu makhrajnya. Bagus dulu sifat hurufnya. Sehingga ketika bagus, sudah sempurna, hafal yang satu halaman ini, yang 10 halaman berikutnya akan menjadi mudah. Karena sudah gampang, sudah bisa. Ada lagi yang kedua, selama ini jarang ngaji, jarang menghafal Quran, pahala masih sedikit, pengen masuk surga. Oleh Allah terus dilatih dulu supaya banyak pahalanya, banyak pahalanya, banyak pahalanya. Setelah lulus cukup banyak, dilancarkan dia, dimudahkan pada halaman-halaman berikutnya. Ada yang diuji kesungguhannya, benar nggak pengen hafal Quran? Kasih jatuh dulu, jangan dikasih hafal dulu. Sampai pengen menangis, pengen hafal, mojok, keluar air mata. Oh, sudah serius, sudah sungguh-sungguh, dikasih mudah oleh Allah. Di Mira ada anak yang datang dengan 0 hafalannya dari depan. Dia hafal 1 juz dari belakang. Hafalan dimulai dari depan. Dia berusaha sampai sakit megang mushaf, nangis megang mushaf. Tiba setelah dia menunjukkan sungguh-sungguh, sehari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, tiba-tiba hafalannya sudah 10 juz. Kesungguhan dulu. Jadi tidak ada kamus gagal dalam Al-Quran. Tidak ada istilah gagal dalam Al-Quran. Yang ada adalah kasih sayang Allah yang ingin membangkitkan, menghadirkan kemampuan istimewa dalam diri kita yang belum tampak sebelumnya. Kalau tidak dibuat gagal, nggak keluar semangat kita. Kalau tidak dibikin gagal menurut bahasa kita, tidak keluar kemampuan kita yang sesungguhnya. Nah, hanya istilah yang disebutkan manusia seringkali disisipi, ditunggangi oleh setan, memberikan pesimis dalam diri kita sehingga memvonis, ini saya nggak mampu mengerjakan ini. Padahal bukan itu maksudnya. Maka ayat kedua di Quran, surah ke-57, surah besi, keras, kuat, ayat ke-22, dan sekaligus yang ketiganya, ayat 23 sebagai hikmah besarnya, Allah ingin menyampaikan dengan tegas dalam firman-Nya, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah engkau mengalami peristiwa, bahkan seluruh peristiwa yang terjadi di bumi atau yang menimpa diri kita sendiri. Ada macet, umumnya orang mengalami misalnya macet, ya, atau kita yang mengalami, orang lain tidak. Spesial. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua yang kita alami itu, kata Allah, sudah tercatat sebelum itu terwujud. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh bagi Allah mudah untuk mengatur itu semua. Kenapa harus Anda yang mengalami? Kenapa bukan orang lain? Ya. Kadang-kadang ada juga yang berkata begini, ya Allah, kenapa harus saya? Ya, kenapa bukan yang lain? Kenapa harus memalingkan ujian Anda pada orang? Justru kita yang terpilih. Alhamdulillah, Allah percaya dengan kita, diberikan ujian kepada kita. Maka jika yang dialami pertama adalah apa yang disebut orang dengan kegagalan, gagal nih, gagal A, gagal B, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya dengan itu kita terhibur, tidak banyak kemudian bersedih hati. Tidak banyak kemudian merasa gelisah, sedih dengan apa yang nggak bisa kita raih. Ya, tidak banyak memvonis diri. Jangan vonis diri, kata Allah. Saya yang tetapkan kok. Ada hikmahnya. Tugas kita itu menjalani, tenang dulu, cari hikmahnya apa ini. Ya, kalau terlalu memvonis diri, lelah nanti, capek hidupnya. Waktunya ngaji, melamun. Orang bisa main bola, melamun. Orang makan enak, nggak mau makan, capek sendiri. Ya,
Harusnya menghafal, larut dalam satu ayat yang nggak bisa atau belum bisa dihafalkan, larut di situ, nggak berusaha dihafal. Nanti orang lain sudah banyak, itu di situ-situ saja. Ikhtiar sampai kita menemukan hikmahnya. Lalu dihibur oleh Allah, jangan terlalu sedih. Ditetapkan untukmu ada hikmah yang engkau saja layak menerimanya, yang lain tidak cocok. Kalau sedang macet, pas ada macet, tanya dulu kenapa ini macet. Oh begini, alhamdulillah Allah kasih macet. Ya sudah, yang penting tahu macet. Setelah itu apa? Ikhtiar, cari jalan yang baik mana. Oh ketemu, ini sekian durasinya. Untuk mengisi durasi itu keluar dari situ 30 menit sambil menghafal Quran, sambil baca kitab, sambil belajar sejarah. Sehingga 30 menit itu efektif dibanding mengeluh, bikin status, foto-foto tidak jelas, berkeluh kesah. Tidak ada solusinya. Sama, wala tafrahu bima atakum. Kalau sudah dapat anugerah pun jangan terlalu bangga, ya sudah ditakdirkan kok. Ya, dapat motor baru, alhamdulillah, tapi jangan terlalu bangga, sombong, brong, putar-putar komplek, cuma untuk menunjukkan dapat motor baru. Dijawab oleh Quran, udah ditakdirkan kok. Emang udah harusnya dapat. Ya. Kita pun begitu, lihat orang, alhamdulillah dia dapat nikmat baru, memang takdirnya. Ya, nanti bagaimana dia menggunakan itu, apa hikmahnya, bagaimana hisabnya. Nah, kalau hidup kita seperti itu, cenderung nyaman. Mudah bagi Allah menetapkan semua itu. Tapi kalau kita bergeser cara pandangnya, memahami segala hal, kalau gagal, saya memang nggak mampu. Setan masuk ke situ. Terus ditunggangi sampai betul-betul gagal dalam bidang itu, pada akhirnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah pada anugerah yang sebetulnya sedang Allah siapkan untuk kita. Nah, inilah diantara ayat-ayat Al-Quran yang memberikan motivasi kepada kita dengan merubah cara pandang kita. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini berubah menjadi sesuatu yang kurang baik dalam pandangan kita, padahal disiapkan dalam keadaan baik karena salah memandang saja. Orang lewat tidak sempat menyapa, lalu salah cara pandangnya, sombong dia. Karena ada cara pandang begitu, akhirnya kurang baik hubungannya. Mengawali ibadah Jumat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih diberikan kekuatan, diberikan anugerah oleh Allah untuk beriman sampai detik ini. Kita bersyukur di antara sekian hamba Allah yang mengaku dan menyatakan beriman kepada Allah, kita yang masih diberikan kemampuan oleh Allah membuktikan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Untuk itulah panggilan Jumat dibuka oleh Allah dengan kata iman, dipanggil dengan menggunakan lafaz iman untuk menyentuh kedalaman hati setiap insan yang mengatakan saya beriman. Pembuktiannya, ia menyeru kemudian dan mengikuti panggilan saat muadzin menyampaikan dengan panggilan indah, hanya menyebut nama Allah sebagai gambaran dari perintah Allah di Quran surah ke-62 ayat ke-9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai seluruh yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf untuk memanggil semua objek dari semua jarak, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Disebutkan 361 kali kurang lebih dalam Al-Quran. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi munada untuk menguatkan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk semua kalangan tanpa batas. Besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah, punya kedudukankah, berlimpah hartakah, orang biasakah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua kalangan dimanapun berada, sepanjang kalian mengaku, mengatakan saya memiliki iman, maka buktikan keimananmu itu.
idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jika telah tiba panggilan menyeru kepada kita menunaikan ibadah Jumat itu, maka iman itu akan meminta dan menuntut kepada kita untuk merespon panggilan iman itu dan bergegas kita menyiapkan diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jumat ini, Jumat kedua di bulan Al-Muharram 1446 Hijrah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, dari catatan khatib yang sangat sederhana, seorang yang telah baligh atau setidaknya melewati masa baligh hingga berusia 20 tahun, setidaknya telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 560 kali. Jika ia berusia 30 tahun, maka kurang lebih dia telah menunaikan ibadah Jumat dalam hidupnya sebanyak 1060 kali. Jika ia berusia 40 tahun, maka kurang lebih ia telah menunaikan Jumat dalam hidupnya sebanyak 1560 kali. Demikian seterusnya dalam hitungan dan statistik dimaksud. Pertanyaannya, dari sekian Jumat yang telah kita tunaikan, ratus dan ribu kali sujud rukuk mendengarkan khutbah yang telah kita lalui, adakah setiap orang beriman yang menunaikan Jumat itu telah memahami hakikat di balik ibadah Jumat? Mengapa disebut dengan Jumat? Mengapa disyariatkan Jumat? Kenapa tidak dikhususkan dengan ibadah zuhur saja? Mengapa mesti ada khutbah? Mengapa salatnya 2 rakaat? Atau jangan-jangan Jumat selama ini hanya menjadi ibadah formalitas pekanan, datang, duduk mendengarkan khutbah, kadang mengantuk, sebagian tertidur, lantas menunaikan salat 2 rakaat dan pulang begitu saja? Apakah itu Jumat yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang dipraktekkan Rasulullah SAW dalam kehidupannya? Atau adakah hikmah yang menjadikan Jumat ini istimewa, yang dengan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki mengganti zuhur khusus di hari itu dengan ibadah Jumat? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hari Jumat di era jahiliyah sampai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai diangkat menjadi nabi dan rasul, sampai beliau berdakwah kurang lebih 10 tahun setelah diangkat nabi dan rasul, nama Jumat itu belum muncul. Masyarakat di era itu menyebut hari ini dengan nama Yaumul Arubah. Mereka namakan setiap hari dengan nama hari hitungan kecuali hari kelima. Hari pertama disebut dengan Al-Ahad, kedua disebut dengan Al-Itsnain, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Ketiga disebut dengan Yaumul Thulatha, hari ketiga, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa. Hari keempat disebut dengan Yaumul Arbi'ah, dari kata Arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Hari kelima disebut dengan Yaumul Khamsah, kita namai, kita serap dengan nama hari Kamis. Dari hari Ahad pertama sampai hari kelima, maka mereka terbiasa menjalani aktivitas kehidupan dengan bekerja keras untuk mengumpulkan harta benda dan materi keduniaan. Ada yang merantau, ada yang berdagang, ada yang mencari peruntungan lewat jimat dan undian, ada yang mencoba menuliskan syair untuk dijual. Hasil seluruh kerja keras itu setiap akhir pekan akan dihadirkan, mereka berkumpul di pusat-pusat hiburan yang diberi nama dengan aswaq. Ada Suq Dumatu Jandal, ada Suq Uqad, sebagian bertempat di Mekah, sebagian bertempat di Taif, dan puncaknya perlombaan terbesarnya untuk mengukur siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling bagus syairnya,
Siapa yang paling hebat jimatnya, maka mereka akan berkumpul di tempat prestisius bernama Jabal Qubais yang berada tepat bukitnya di atas Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka orang yang hartanya paling banyak diangkat jadi hartawan terpandang. Yang syairnya paling bagus akan ditulis dengan tinta emas, lalu dikaitkan dengan sebuah kain dilindungkan di Ka'bah yang kelak akan diganti menjadi kain kiswah yang seperti kita kenal sekarang. Dulu disebut dengan Al-Mu'allaqatis Saba', 7 karya terbaik dari syair hasil perenungan 5 hari yang kemudian dilombakan di hari yang ke-6. Maka ketika mereka berkumpul hanya untuk pesta, menunjukkan harta, menikmati kerja keras dan bangga sebagai orang Arab, mereka namakan hari yang ke-6 ini dengan nama Yaumul Arubah. Hari untuk pesta, hari untuk menghabiskan akhir pekan, melepas penat, hanya untuk foya-foya, menikmati dunia. Dan mereka menyimpulkan, wa ma yuhlikuna illa dahr. Nikmati aja mumpung hidup, karena tidak ada kehidupan setelah kematian. Mumpung di dunia nikmati, hasil kerja nikmati, berangkat gelap, pulang gelap, semua hanya untuk kenikmatan, bekerja untuk dunia. Dan tidak ada yang menghentikan langkah kami dalam hidup ini kecuali kematian. Itulah yang terjadi realitasnya di kalangan masyarakat jahiliyah. Sesaat sebelum Nabi hijrah ke Yathrib, yang kelak akan bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, maka Allah berkenan ingin merubah kebiasaan orang beriman dalam menata waktunya, menghabiskan akhir pekannya, untuk menunjukkan berbeda kebiasaan orang beriman dengan yang belum beriman. Berbeda kebiasaan orang beriman dalam menjalani hari-harinya. Berbeda kebiasaan orang beriman dalam menjalani kumpul-kumpulnya. Berbeda kebiasaan orang beriman dalam menyikapi dunianya. Maka sesaat sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah yang diberi nama dengan nama hari untuk mengganti nama awal bernama Yaumul Arubah. Diletakkanlah dalam susunan mushaf di nomor yang ke-62, turunlah khususnya ayat yang ke-9, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Hadirin, ayat ini dibuka dengan kalimat iman, dan hukum dalam ulumul Quran mengatakan sepanjang seruannya menggunakan kalimat iman, maka hukumnya mencakup bagi seluruh yang menyatakan beriman saja. Jika ayatnya tidak menggunakan kata iman, ya ayyuhan nas, maka hukumnya universal, yang tak beriman pun bisa mendapatkan manfaatnya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei semua manusia, makanlah engkau bekerja mendapatkan kebutuhan untuk dirimu dengan cara yang halal, legal, dapatkan dengan cara yang baik. Jangankan orang beriman, yang tak beriman pun sama kerja, sama makan, sama menempuh dengan cara yang benar. Tapi bila ayatnya dibuka dengan kalimat iman, maka semua yang berkata dan mengaku saya beriman, tercakuplah dalam ayat ini dan berkomitmen dengan imannya untuk membuktikan keimanannya dengan menunaikan semua ketentuan yang terkait dengan ayat dimaksud. Maka ayatnya yang pertama Allah sampaikan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Allah merubah untuk orang beriman nama Al-Arubah menjadi Yaumul Jum'ah. Jumat itu anugerah, Jumat itu istimewa. Karena itulah Bilal tadi mengingatkan sebelum khutbah dimulai, Sayyidul Ayyam. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang didokumentasikan oleh Imam Abu Daud dalam Sahih Abu Daud, nomor hadis 1047, diriwayatkan dari Aus ibnu Abi Aus dari Nabi SAW, beliau bersabda,
Inna afdala yaumin ayyamikum yaumal jumu'ah. Inna afdala ayyamikum yaumul jumu'ah. Hari paling istimewa, hari paling agung untuk kalian insan beriman, yaumul jumu'ah, hari Jumat. Hadirin, mengapa diganti dengan menggunakan kata Jumat? Apa artinya Jumat? Mengapa disebut dengan Jumu'ah dan mengganti kata Arubah? Hadirin, al-Jumu'ah berasal dari kata jama'. Fi'ilnya jama'a, yajma'u. Sifat dasarnya Jumu'ah menggunakan ta. Dia memiliki 3 arti. Yang pertama berkumpul, yang kedua saling mengenal di antara yang kumpul, yang ketiga saling mengisi di antara yang berkumpul. Datang, kenali, bersinergi dan mengisi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala merubah nama Arubah menjadi Jumu'ah, seakan memberikan kesan kepada kita semua, orang beriman tidak dilarang berkumpul. Orang beriman tidak dicegah berkumpul. Tapi orang beriman mesti memberikan kesan dan pesan positif kepada yang belum beriman dan siapapun. Islam mengajarkan kepada kita, sekalipun berkumpul ada manfaatnya, ada istimewanya, ada bedanya. Maka ketika ini dijadikan ibadah dengan nama Jumu'ah, seakan pesan ini ingin memberikan sebuah pelajaran yang dalam. Diinginkan yang datang Jumat tidak sekedar datang. Datang, duduk, kenali siapa yang datang. Siapa yang hadir di samping kanan kita? Siapa yang duduk di samping kiri kita? Siapa yang ada di belakang kita? Siapa yang ada di depan kita? Setelah itulah kemudian kita saling mengisi. Bukan hanya sekedar duduk, tapi jadikan pertemuan itu untuk saling mengenal dan mengisi satu di antara kita. Itulah Jumat yang terjadi dan dipraktekkan di era Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu pun yang terjadi dalam Jumat Nabi kecuali Nabi mengetahui siapa yang datang dan mengenalkan setiap orang baru yang datang ke masjid Nabi. Seorang bernama Sulaik dari Ghatafan, disebut dengan Sulaik al-Ghatafani, bukan penduduk lokal Madinah di masa lalu. Datang di hari Jumat, masuk masjid, Nabi sedang berdiri menyampaikan khutbahnya, lalu Sulaik lantas duduk dan ingin langsung menyimak khutbah Nabi. Maka Nabi dengan indahnya menyampaikan sebuah pesan, dibuat umum supaya tidak menyinggung secara personal akhlak Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida wa arada an yajlisa fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika ada di antara Anda masuk masjid berniat i'tikaf, duduk mendengarkan sesuatu atau ibadah menetap sementara, maka hendaknya dia menunaikan salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Ini yang kita kenal dengan salat tahiyatul masjid. Tapi tahukah kita asbab nuzul dan pesan di balik itu? Kata sebagian ulama hadis, khususnya dalam mazhab Maliki, Nabi bukan sekedar ingin menunjukkan tentang dalil tahiyatul masjid, karena penduduk Madinah sudah mengetahui apa yang Nabi sampaikan sebelumnya. Orang yang tinggal di Madinah sudah tahu, masuk masjid, ingin duduk, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, hukumnya sunnah. Mengapa Nabi tegaskan kembali? Karena Nabi ingin menunjukkan pada penduduk lokal yang datang dalam Jumat, ini ada saudara kita datang, dia datang bukan dari wilayah sini, kenali siapa dia, datang dari mana, kebutuhannya apa, jangan sampai ia meninggalkan masjid pasca Jumat kecuali selesai seluruh hajatnya. Jadi ketika Nabi menyampaikan kalimat itu, para sahabat mengerti, yang dimaksud bukan hanya menegaskan tahiyatul masjid, tapi Nabi menginfokan ada saudara baru kita datang, ada orang yang bukan tinggal di wilayah sini. Itulah sebabnya kita sering mendengar kisah viral di era Nabi SAW. Tidak pernah ada orang datang ke masjid kecuali penduduk lokal berebut untuk memberikan kebutuhannya. Datang haus, pulang hilang hausnya.
Datang lapar, pulang hilang laparnya. Bahkan mereka berlomba ketika ada yang mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah." Seorang datang dan meminta untuk bersinggah. Nabi mengatakan, siapa yang ingin menjamu orang ini? Semua mengangkat tangan untuk menjamunya. Walaupun yang pertama menjamu seperti kita ketahui, orang yang hidupnya sederhana. Bekal di rumahnya hanya cukup untuk suapan anak-anaknya. Tapi dengan bangganya ia pulang ke rumah, mengabarkan pada istri dan keluarganya, kita mendapat tamu kehormatan Rasulullah SAW. Kita mendapatkan kesempatan pahala. Maka istri langsung menidurkan anak-anaknya dalam keadaan lapar, menyiapkan hidangan. Suami hanya dihadapkan pada bagian piringan kosong. Tamu makan dalam keadaan cahaya yang diredupkan. Lantas tamunya merasa kenyang esoknya dan pulang. Satu keluarga masih menahan lapar demi memuliakan tamu dan keberkahan dari ibadah yang mereka dapatkan di masjid. Maka menghadaplah kepada Rasulullah SAW keesokan harinya dan diberikan kabar gembira dengan turunnya Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itulah Jumat. Jadi yang diharapkan pada Jumat ini, Anda datang, duduk, kenali, karena boleh jadi setiap hari jamaah yang kita lihat itu-itu saja. Jumat mungkin akan datang dari kota yang berbeda, kabupaten yang tidak sama, kecamatan yang beragam. Datang, kenali, bikin jaringan, bersinergi. Yang sakit tak mampu ke rumah sakit, dia mendapatkan dokter di situ memberikan resep yang sederhana. Yang tidak punya pekerjaan bertemu dengan orang yang punya lapangan pekerjaan, dia mendapatkan solusi. Masjidnya punya database-nya. Datang ia saling berbagi, itulah yang disebut dengan Jumat berkah dan Jumat solusi. Itulah Jumat. Jadi yang diharapkan bukan sekedar Anda datang, duduk, mengantuk, kadang tidur, sebagian bikin khutbah sendiri, setelah itu sholat 2 rakaat dan pulang. Kalau cuma kumpul, jangankan yang belum beriman, jangankan yang sudah beriman, yang belum beriman pun mampu berkumpul. Lantas apa bedanya perkumpulan Jumat dengan perkumpulan yang lainnya? Mengapa tempatnya jami' yang menghimpun? Saudara perhatikan, namanya Jum'ah, tempatnya jami' yang datang al-mujtama' al-islami. Masalah yang dibahas syu'unul ijtimaiyah, semua terambil dari akar kata yang sama, jama'ah. Itulah Jumat. Karena itulah hadirin sekalian, jika ini mampu kita terapkan dalam kehidupan, maka seluruh umat Islam akan terjaga dalam persatuannya, akan terjaga dalam persaudaraannya, akan terjaga dalam kerukunannya, dan akan terjaga dalam kekompakannya. Itulah yang menjadikan surat Al-Jumu'ah diapit dengan surat As-Saff, surah ke-61 As-Saff, yang menyatukan, yang menguatkan menjadi satu bangunan. Kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da idza ishtaka minhu udwun. Kalau satu merasakan sakit, yang lainnya ikut membantu. Itulah Jumat. Apakah Jumat itu sudah sampai pada kehidupan kita sampai detik ini? Jangan-jangan kita pulang dari Jumat tidak sadar tetangga dekat kita berada dalam kesulitan. Saudara kita butuh perhatian. Kerabat kita membutuhkan uluran tangan. Untuk itulah dengan kesadaran dimaksud, jadilah Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu hari sekaligus Idul Usbu' lil Muslimin. Rayanya orang Islam di setiap pekan. Ini hari raya, saudara. Jumat itu raya kita, kebanggaan kita. Hakikatnya hari raya bukankah setelah itu kita saling bersalaman, saling mengenal, saling mengisi, saling berbahagia. Di mana Jumat yang diinginkan oleh Quran dan Sunnah itu sekarang? Pergi kemana makna Jumat yang diharapkan dan diajarkan oleh Nabi itu? Dari situlah kemudian kita kehilangan makna, sehingga yang kita dapatkan saling menjatuhkan bahkan di antara orang yang mengaku beriman. Ada yang mencela, ada yang meruntuhkan kehormatan, dan saat bersama dia mengatakan saya beriman. Bagaimana kita membawa pertanggungjawaban itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Untuk itulah fas'au ila dzikrillah. Jika kesadaran itu telah hadir, bergegaslah kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena satu saat kita akan dikumpulkan kembali kepada Allah. Kehidupan ini tidak abadi, dan pada akhirnya kita berharap dikumpulkan satu golongan yang disebutkan dalam surat Az-Zumar itu, ilal jannati zumara,
kompak bersama sebagai umat Rasulullah menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh Sayyidul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita berdoa dan menutup khutbah yang singkat ini, perkenankan khatib menegaskan dengan singkat, Jumat adalah ibadah yang bukan hanya mengumpulkan kita di jami' masjid besar untuk datang, duduk mendengarkan khutbah, salat 2 rakaat dan pulang. Kita diminta untuk menunjukkan kesan sebagai orang beriman yang berbeda dengan kebiasaan yang belum beriman. Orang beriman bukan hanya kerja berangkat gelap, pulang gelap. Tiap akhir pekan pesta, menghabiskan harta tak ingat Allah. Orang beriman, dia berusaha meniti setiap waktunya untuk menyiapkan bekalnya pulang kepada Allah. Bekal yang menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah dalam bahasa Al-Quran disebut dengan zikir. Untuk itulah salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kalimat thayyibah setelah salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Al-Quran, kita baca Quran, menghafal Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Quran surah Qaf di ayat 17, 22, 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Semua kegiatan yang menjadikan kita ingat Allah dan punya bekal untuk pulang disebut dengan zikir. Setiap pekan kita kumpul untuk saling merenung, bertanya, menatap saudara-saudari kita. Kalau hari ini diwafatkan, sudah siapkah bekal kita untuk pulang? Jangan-jangan selama ini sibuk mencari dunia. Maka Allah sampaikan setiap Jumat, perhatikan lanjutan hadisnya. Fihi khuliqa Adamu wa fihi qubida. Di hari Jumat itu Adam dihidupkan dan di hari itu ia wafat. Jadi renungannya bukan hanya kehidupan, bukan hanya setiap pekan mengoreksi dapat berapa pekan ini, omsetnya berapa, kedudukan sudah naik atau belum, pangkat, jabatan, ilmu, ijazah bagaimana. Pertanyaan Qur'annya, kalau kamu meninggal hari ini, bekal kamu apa untuk pulang? Anak kecil mata tak bisa melihat, usia 4 tahun, dia berusaha menghafal Quran sampai khatam 30 juz. Ditanya oleh seseorang, kisah nyata, jika engkau diperkenankan oleh Allah untuk dijawab doamu, apa yang kau minta? Dia katakan, wallahi, saat saya berada di hadapan Allah sendirian dihisab, tidak ada ayah yang menemani, tidak ada ibu yang bahkan pernah mengandung, au kama qal, saya akan berkata kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, jika bekal yang aku kumpulkan untuk menghafal Quran selama hidup dalam keadaan mataku buta belum cukup mendapatkan rahmatmu hingga saat ini, maka mohon ringankan siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafalkan ini. Tersebut dalam beberapa referensi kitab tafsir, bahwa di antara ulama tabi'in
ada Imam Al-Muqatil, ada Imam Al-Kalbi. Keduanya pernah meriwayatkan satu informasi yang sangat penting yang nanti terkait erat dengan sebab turunnya salah satu ayat di surah Al-Quran. Dan ditegaskan keterangan ini oleh diantara maha guru di bidang tafsir, yaitu sahabat murid Nabi junior Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bertutur Al-Kalbi dan Imam Al-Muqatil bahwa satu ketika datang beberapa sahabat Nabi kalangan mu'allaf yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi. Setelah masuk Islam, datanglah mereka ke salah seorang sahabat Nabi untuk minta dibacakan Taurat. Hadithna 'anit Taurati fa inna fiha al-ajaib. Mohon ceritakan, kisahkan kepada kami tentang ajaran Taurat, karena di dalamnya terdapat kisah-kisah yang fantastik. Maka menariknya dibacakanlah oleh sahabat mulia ini Al-Quran surah Yusuf di ayat yang ketiga. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jika engkau telah masuk Islam dan engkau ingin dibacakan kisah tentang Taurat, ada kisah yang lebih baik yang menyempurnakan kisah-kisah di Taurat ini dengan kisah yang nyata, kisah yang terbaik, kisah yang sangat menginspirasi dalam kehidupan. Maka dengan itulah aku akan sampaikan kepadamu, kata Allah, kisah-kisah terbaik yang menginspirasi yang ada dalam kehidupan di muka bumi ini. Ia mendengar itu, lantas kemudian tetap meminta dengan pertanyaan yang sama. Hadithna 'anit Taurat fa inna fiha al-ajaib. Kami dengar itu, tapi mohon bacakan kembali yang ada di Taurat karena ada kisah-kisah yang fantastis di dalamnya. Maka turunlah kemudian Al-Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-23 untuk merespon itu. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabah. Allah lah yang menurunkan berbagai macam keterangan informasi yang menetapkan peristiwa dalam kehidupan. Jika engkau ingin mendapatkan informasi yang benar, informasi yang akurat, kisah yang inspiratif, bukan sekedar cerita fantastis tapi membawa hikmah dalam kehidupan, maka Al-Quran memberikan informasi yang mendalam tentang kisah-kisah kehidupan yang menginspirasi. Diterima itu, lantas ia bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama. Hadithna 'anit Taurat fa inna fiha al-ajaib. Permintaan awal. Maka mengakomodir seluruh sikap, tabiat, perilaku, sifat dan sikap ini, turunlah puncaknya Al-Quran surah Al-Hadid di ayat yang ke-16. Dan di topik inilah kemudian khatib untuk fokus memberikan bahasan di Jumat ini. Allah berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Peristiwanya turun, minta konfirmasi supaya disampaikan sebuah kisah fantastis, tapi respon ayatnya sungguh luar biasa, menjangkau seluruh lapis kehidupan kita dalam konteks berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lilladzina amanu. Apakah belum cukup waktu bagi orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, pertanyaan satu topik, jawabannya komprehensif, mencakup semua kalangan orang beriman. Kaidah dalam ilmu asbabun nuzul mengatakan demikian. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum yang berlaku pada satu ayat dilihat dari keumuman lafaznya, tidak dilihat sebab kekhususannya. Boleh jadi satu kejadian hanya trigger untuk menghasilkan satu hukum umum yang berlaku sebagai panduan yang bermanfaat untuk semua. Alam ya'ni lilladzina amanu. Apakah belum tiba saatnya bagi semua hambaku yang telah menyatakan dirinya beriman?
Orang beriman bukan kasus di masa Nabi saja. Orang beriman bukan kalangan mu'allaf di zaman Nabi yang dari Yahudi kemudian convert kepada Islam. Orang beriman tidak dilintasi oleh waktu dan tempat. Orang beriman melintasi itu semua dan tidak dibatasi oleh keadaannya. Ruangnya terbebas, waktunya terlepas. Zaman Nabi ada orang beriman, zaman sahabat ada orang beriman, zaman tabi'in ada orang beriman. Kini pun kita yang hadir Jumat masuk dalam kategori orang beriman. Jadi masuk ke kaidah tadi, ketika kita mengatakan saya beriman, saya datang Jumat dengan iman, iman yang menggerakkan hati saya datang ke Jumat. Allahu Akbar, sudah adzan Jumat, saya siap-siap. Bukankah dengan iman itu kita datang memenuhi undangan Jumat? Dan pertanyaan pertama dalam Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah cukup waktu bagi orang-orang yang beriman itu dalam konteks Jumat yang datang Jumatan ini? Dengan segala profesinya, ada yang pebisnis, ada yang di birokrat, di militer, kepolisian, di ilmu, di ustadz, kepala rumah tangga, anak dari seorang ibu dan ayah, ada orang tua dari anak-anak, ada tetangga dari kerabatnya. Apa yang diinginkan oleh Allah? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah dari kalangan insan beriman itu? Belum cukup waktukah antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar melembutkan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pulang, ingat Allah, ingat untuk kembali. Wa ma nazala minal haqq, yang dengan ingat itu dia mulai menerapkan panduan keislamannya secara baik sesuai dengan profesi dan pilihan hidupnya. Bila yang kasus mu'allaf di zaman Nabi tadi, bukankah engkau sudah beriman? Panduanmu ada Quran, profesimu A. Belum cukuplah dengan imanmu itu engkau meyakini isi Quran sebagai kurikulum hidup, engkau amalkan? Jika sudah ada yang ideal, kenapa engkau mencari yang lain lagi yang belum lengkap? Jika ada Quran yang dengan kisah inspiratif, kenapa engkau mencari kisah-kisah yang sifatnya hanya fata morgana? Tidak ada hakikatnya, tidak ada kebenarannya. Dalam konteks itu, dalam konteks kita sekarang, belum cukupkah waktu kita puluhan tahun, belasan tahun, untuk lebih dekat membangun hubungan keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakini saat kita pulang kita akan kembali dihisab oleh Allah. Dengan konteks aktivitas kehidupan kita, duhai Anda yang bekerja siang dan malam di kantor-kantor, belum tibakah waktu kita untuk khusyuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kadang dikalahkan oleh kesibukan pekerjaan kita? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, supaya hatimu lembut untuk meningkatkan zikir. Apa itu zikir? Segala kegiatan yang mendekatkan kita dengan Allah. Itulah kenapa sebabnya salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah salat dengan benar supaya kalian zikir kepadaku. Ba'da salat kita menyebut kalimat thayyibat, itu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Quran surah ke-4 di ayat ke-103. Fa idza qadaytumus salata, jika Anda telah selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, bergegaslah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, berdiri kalau sibuk, setelah selesai ingin langsung zikir sambil turun lift, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ingat Allah. Masih sempat duduk, nggak sempat berbaring, dalam berbaring, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Doa itu mengingatkan kita dengan Allah, karena itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 di ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Begitu engkau ingin tersambung dengan Allah, bukankah kita berdoa? Nyambung kita. Quran disebut dengan zikir karena setiap baca Al-Quran ingat kita dengan Allah. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami dengan keagunganku kami turunkan Al-Quran sebagai zikir kepadaku, kata Allah. Salat zikir, Quran zikir, kalimat thayyibat zikir, doa zikir, dan seluruh amalan ini memberikan ketenangan, keberkahan dalam hidup dunia kita, mengkonversi pahala untuk pulang bekal kita ke akhirat demi menjemput surga yang sering kita doa dan impikan itu. Terkadang dalam kehidupan, kesibukan zikir ini yang seharusnya seimbang dengan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kadang dikalahkan oleh dominasi aktivitas duniawi yang kita kerjakan. Betapa padat pekerjaan, lupa dengan sholat. Bahkan ada orang yang menukar Jumat hanya untuk sekedar mencari rupiah yang tidak seberapa.
Dia mencari pekerjaan, alih-alih yang dia cari untuk mendapatkan keberkahan hidupnya, dia bahkan cari pekerjaan yang meninggalkan Jumatnya. Dan dia yakin Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan keistimewaan, Allah yang menyehatkan. Di satu sisi dia yakin Allah menurunkan rezeki, sisi yang lain dia tinggalkan Allah untuk mencari duniawi yang tidak seberapa. Betapa banyak program kehidupan pekerjaan kita yang bahkan mempertaruhkan sholat. Dalam sehari berapa banyak ayat Quran yang kita bacakan? Ada anak usia 4 tahun, matanya orang katakan buta, tak bisa melihat. Dia berjuang menghafal Quran sampai hafal 30 juz. Dan ditanya anak ini, viral kisahnya di Timur Tengah, Adinda, kalau engkau diberikan kesempatan berdoa dan meminta kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan, apa yang gerangan kau akan mintakan? Semua menduga bahwa anak ini akan memohon diberikan kesembuhan di matanya. Perhatikan jawabannya, saudara. Jika saya diperkenankan meminta dan dikabulkan permintaan itu, saya akan bermohon kepada Allah dalam suasana saya sendirian di hadapan Allah ketika saya dihisab. Saya akan katakan, duhai Allah, saya sudah berusaha menghafal Quran ini dalam keterbatasan pandangan saya untuk mencari bekal menghadap kepadamu. Kini saya berdiri tidak ditemani ayah yang mengantar lagi, ibu yang mengiringi dengan doa lagi. Saya mohon kepadamu, jika bekal hafalan Quranku belum cukup mendatangkan rahmatmu untuk ke surga itu, tolong kurangi hukumanku di neraka dengan Quran yang telah aku hafalkan itu. Anak buta 4 tahun, dia menghafal Quran, menempuh jarak puluhan kilo, hanya berpikir bagaimana ketika dia pulang dia membawa kebanggaan bekal yang cukup di hadapan Tuhan yang telah menciptakannya. Maka dia katakan, kalau bekal hafalanku belum cukup, maka mohon kurangi siksaanku di neraka dengan bekal yang telah aku siapkan ini. Anda diberi waktu 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan dalam doanya selalu menginginkan surga, berharap diringankan dalam hisabnya. Untuk sekedar baca Quran pun belum punya waktu. Sementara dunia dikejar gelap, pulang gelap, dikumpulkan, dihitung setiap rupiah yang kita dapatkan, dan kita tahu rizki itu telah terukur. Kita keluar keringat pun rizki itu akan keluar. Kita mulai bekerja pun rizki ditetapkan. Baik itu Anda bekerja bidang A, bidang B, Allah telah mengatur. Walladzi qaddara fahada. Tiap Jumat surat As-Sabbihis kita bacakan, itu didengarkan. Walladzi qaddara fahada. Allah telah mengatur rizki kita, diberi petunjuk kita, silahkan bekerja sesuai dengan pilihan hidupmu. Ketika itu dikerjakan, rizki turun. Rizki teratur dengan jelas. Cara pulang kita yang belum jelas. Cara kembali kita dihisab itu yang belum jelas. Maka ketika datang ayat ini, di Jumat kita bertanya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa dari sekian jamaah yang datang ini belum lembut hatinya untuk mengetahui bahwa satu saat dia pulang, kita meninggal. Pangkat yang tinggi, harta yang banyak, kedudukan, ilmu yang luar biasa tidak akan pernah menjadi aktiva terbaik kita saat pulang kepada Allah, kecuali dia menjadi zikir dari amal soleh kita. Berapa pekerjaan yang sudah menjadi amal soleh? Berapa bicara kita yang sudah menjadi amal soleh? Berapa pendengaran kita yang mendengarkan hal-hal yang soleh? Bukankah itu bagian dari kehidupan yang kita kerjakan selama ini? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kata Allah, ini kisah inspiratif bagi kalian yang hidup sekarang. Jangan ditiru perilaku-perilaku orang yang terdahulu yang lupa dengan ini, lalu punya jarak dengan Nabi dan tokoh-tokoh ulamanya, lupa dengan zikir, sibuk dengan dunianya, pulang dia tak siap dia untuk pulang. Hadirin, Islam mengajarkan keseimbangan. Mengerjakan amalan ibadah akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Silahkan kejar dunia sebaik mungkin. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bekerjalah yang baik, bekerja yang jujur, bekerja yang keras, bekerja yang profesional. Gunakan akal kita sehebat sebaik mungkin. Ada kompetensi yang luar biasa, ada potensi yang sangat luar biasa dalam diri kita. Silahkan eksplorasi itu, munculkan sesukses mungkin. Karena nggak mungkin bisa zakat kalau tidak ada uangnya. Tidak mungkin bisa haji kalau nggak ada bekalnya. Tidak mungkin kita punya rumah yang dipakai sholat pengajian kalau tidak kita kerja keras. Silahkan. Tapi dalam saat yang bersamaan, niatkan ibadah. Supaya pekerjaannya tenang. Supaya punya catatan amal saleh. Supaya ada ketenangan di rumah tangga.
Niatkan karena Allah, lembutkan hati kita untuk berzikir. Telah banyak yang memberikan khutbah Jumat dalam kesempatan hidup kita. Orang yang usianya 20 tahun, setidaknya selama balik dia telah menghadiri Jumat sebanyak 560 kali. Orang yang usianya 30 tahun, kurang lebih dia telah mendapatkan 1110 kali khutbah kesempatan Jumat dalam hidupnya. Orang yang usianya 40 tahun, setidaknya dia telah mendapatkan kesempatan 1610 kali untuk mendapatkan khutbah. Demikian seterusnya. Dari sekian Jumat, ribuan kali yang telah kita kerjakan, berapa kali kesempatan dari Jumat itu yang melembutkan hati kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat Jumat bukan datang, duduk, mengantuk, kadang tertidur, sholat 2 rakaat dan pulang. Itu bukan Jumat yang diinginkan. Fas'au ila dzikrillah. Seberapa cepat dari Jumat itu yang mengingatkan kesadaran terdalam pada diri kita untuk ingat bahwa kita adalah hamba Allah yang akan berpulang. Maka sebagai ayah, jadilah ayah yang baik. Ingat bahwa keluarga adalah amanah. Niatkan kepemimpinan kita di rumah tangga sebagai amanah Allah untuk ibadah. Sebagai anak, cari legasi yang terbaik. Jangan sampai dihisab orang tua kita malu karena perilaku anaknya yang tidak baik. Kalau sekarang yang tahu 1-2 orang, di akhirat nanti wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Disebut si fulan seperti orang baik, ternyata ketika diungkap banyak ketidakbaikan yang belum ditaubati, yang belum dikoreksi. Bukan hanya kita yang malu, tapi orang tua kita pun merasakan sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Saat manusia diciptakan dan penciptaan itu diistimewakan oleh Allah hingga diviralkan di kalangan makhluk yang tercipta lebih dulu, yaitu malaikat. Al-Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-28 mengabadikan peristiwa itu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelajari, pahami dan ingatlah ketika Rabbmu yang Maha Agung itu memviralkan, menyampaikan kepada seluruh kalangan malaikat bahwa Allah akan mencipta makhluk baru yang istimewa, yang berbeda dengan malaikat, tidak sama dengan jin yang tercipta sebelum makhluk ini, karena ayat 27-nya menghadirkan penciptaan jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin itu dicipta sebelum manusia dari bahan materi api yang bergolak. Bashar, makhluk ini disebut dengan bashar, disebutkan 35 kali kata ini dalam Al-Quran dan sekali dalam bentuk dual. Lalu setelah tercipta, prosesnya secara fisik disebut tampilan yang sempurna. Dan kesempurnaan ini ditampilkan oleh Allah dengan bersumpah pada 3 risalah Nabi dan Rasul yang sangat viral dan berpengaruh sampai dengan kini. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah ke-95 At-Tin mengabadikan itu semua di ayat yang keempat dan dibuka 3 ayat pertama dengan 3 risalah Rasul yang mulia ini. Wattini wazzaitun, menunjuk kepada tempat dilahirkan dan bertugasnya Nabi Isa alaihissalam. Watturi sinin, menunjuk pada tempat Nabi Musa alaihissalam menerima risalah yang mengangkat beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Pertama, Tin dan Zaitun, wilayah Palestina sebagiannya sekarang di Baitul Lahm. Kemudian Bukit Tursina yang masuk wilayah Mesir pada saat ini. Wahadzal baladil amin, dan tentunya menunjuk kepada Mekah, kota yang aman, tempat lahir dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. 3 sumpah ini menunjuk pada 3 tempat utama, pada rasul utama, hanya untuk menegaskan keutamaan dan kesempurnaan penciptaan fisik seorang manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Perhatikan detailnya diksi Al-Quran ketika baru dicipta menggunakan kata bashar yang diviralkan, terbentuk fisiknya sempurna menggunakan kata insan yang menunjuk pada kesempurnaan dalam beraktivitas.
Aku ciptakan fisik manusia secara sempurna yang memudahkan ia beraktivitas selama berkehidupan. Lalu dengan itu disempurnakan pula sifat bawaannya. Yang menciptakan khaliq, inni khaliqun, yang tercipta makhluk, sifat bawaannya akhlak. Kemuliaan yang melekat kepada akhlak disebut dengan karamah. Sifatnya dari kata karoma, bentuk pemberiannya secara bertahap yang menyempurnakan disebut dengan karramah. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70 menyempurnakan itu semua. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi makhluk yang bernama manusia ini istimewa penciptaannya, sempurna keadaan fisiknya, dilekatkan pada perjalanan hidupnya sifat-sifat mulia yang menjadikan tampilan dirinya terhormat. Sejak tercipta terhormat, beraktivitas terhormat, dan menjalani kehidupan sampai pulang nilainya terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan seluruh sifat mulia ini dihadirkan oleh Allah pada makhluk bernama manusia ini? Ternyata rahasia kuncinya terdapat di Al-Quran surah ke-51 di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin silahkan fokus dengan kalimatnya. Pertama diviralkan Bashar, dibentuk untuk membawa aktivitas insan, tapi ketika menunjuk misi hidupnya dirubah ke akar tunggal kalimatnya mencakup semua tanpa kecuali ins. Disebutkan pasangan ini dengan jin sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maknya nafi, illanya menunjuk kepada isbat. Sama dengan posisi la dengan illa. Asyhadu an la ilaha, la pertama, illa kedua, illallah. La pertama nafi, kedua isbat. Nafi menafikan seluruhnya. Asyhadu an la ilaha, aku bersaksi tidak ada Tuhan, sama sekali tepikan. Illa, kecuali aku tetapkan yang satu ini. Jadi saat menetapkan yang satu, yang lain hilang. Illallah, hanya Allah saja yang Tuhan, yang lain tidak dipertuhankan. Maka senafas sejajar dengan fungsi la, nafi, di antaranya huruf ma dalam ilmu nahwi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah. Jadi dinafikan, ditepikan, dihilangkan sifat penciptaan jin dan manusia. Simpan jin, kita hadirkan manusianya. Jadi secara singkat Allah menganggap manusia tidak tercipta. Allah menempatkan manusia tidak ada. Illa liya'buduni, kecuali manusia yang tercipta itu hadir berkehidupan di tempat yang kita sebut bumi ini, tujuan pokoknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tujuan pokoknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, fisik kita yang begitu kuat, tampilan kita yang istimewa, akhlak kita dari ujung kepala sampai ujung kaki yang terjaga itu sejatinya untuk memudahkan kita dan membimbing kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi pada dasarnya semua giat kita itu sifatnya ibadah. Tidur kita ibadah, makan kita ibadah, minum kita ibadah. Kalau bekerja mesti menjadi ibadah. Kalau belajar mesti menjadi ibadah. Kalau mendidik di rumah mesti menjadi ibadah. Semua yang kecil sampai besar seharusnya jadi ibadah. Itulah sebabnya demi menjadikan kegiatan kita menjadi ibadah, ada doa yang melekat pada kegiatan perbuatan kita. Makan ada doanya, minum ada doanya, tidur ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Tidak pernah ditemukan semua aktivitas kita kecuali melekat doa di dalamnya. Tak mampu dan tak tahu doanya, Nabi memberikan bimbingan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalimat ini yang merubah perbuatan rutinitas menjadi ibadah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dilekatkan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak menjadi nilai ibadah dalam perbuatan itu. Itu poinnya. Jadi kalau kembali kepada ma' dan illa tadi, jika ada orang yang selama hidupnya tidak menjadikan kegiatannya sebagai ibadah, bahasa kerasnya tidak dianggap sebagai manusia. Itu bahasa kerasnya. Jadi kalau ada makannya yang tidak ibadah, nampaknya bukan manusia. Karena hewan pun makan juga. Tumbuhan makan juga. Apa yang membedakan penciptaan manusia dengan selainnya? Maka kata Allah, illa liya'budun. Bagaimana cara makanan itu menjadi ibadah? Pakaian itu menjadi ibadah. Perbuatan itu menjadi ibadah. Ini poin dasarnya. Untuk itulah hadirin, semua giat kehidupan kita dijaga oleh Allah, diberikan benteng supaya semua terarahkan demi kepentingan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara benteng itu, maka muncullah hukum yang sifatnya larangan. Ada perintah, ada larangan. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Yang perintah disebut dengan amr ma'ruf, yang dilarang disebut dengan nahi, perbuatannya mungkar, diingkari oleh agama karena bisa merusak sifat ibadah. Jadi kalau ada orang berbuat yang dilarang ini, dikerjakan itu, maka kegiatan ibadah yang seharusnya menjadi tujuan bisa terganggu. Itu otomatis. Mulut diciptakan untuk ibadah. Ibadah mulut berkata yang baik, jujur, tidak boleh berdusta, berkata yang mulia. Karena itu muncul larangan jangan mencela, la yaskhar qaumin qaum. Jangan berghibah, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menipu, jangan berdusta, wailul lil mukadzibin. Ketika lisan seseorang digunakan untuk mencela, maka sulit ia akan berkata yang baik-baik. Anda silahkan buktikan. Jika kosakata manusia itu seringkali hadir pada dirinya yang kotor, maka akan sulit berkata yang baik. Seorang menjadi, taruhlah yang disifati manusia bergaul di tempat yang kotor, kata-katanya kotor, akan sungkan berkata yang baik. Demikian pula dari ujung kepala sampai kaki digunakan pada yang haram, maka pada yang halal itu akan sulit dilakukan. Seorang suami membawa yang halal, yang haram akan anti. Nonton yang halal, melihat yang haram akan anti. Tapi ketika terbiasa menonton yang haram, memakan yang haram, maka yang halal pun akan anti. Ada dua perbuatan haram, dan ini yang akan menjadi inti khutbah kita di kesempatan siang hari ini, yang bila dua ini dilakukan oleh manusia yang nekat melanggar ketentuan Allah, maka bukan hanya menjadikan yang halal sulit dikerjakan, tapi sekaligus kata Allah, satu, merusak ibadahnya, dua, membuat malas sholatnya, dan yang ketiga, ini yang paling penting, mudah memiliki pribadi yang merusak dalam hidupnya. Quran surah kelima Al-Maidah di ayat ke-91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Innama adatul hasri, huruf yang membatasi hukum. Innama yuridu syaitanu, setan itu tugasnya terbatas. Yang paling inti berikut ini kata Allah. Jadi hati-hati. Kalau ada yang mengerjakan terbawa pada perbuatan ini artinya sedang tergoda oleh tugas pokok setan. Dua. Innama yuridu syaitanu, adapun tugas setan yang paling disenangi oleh setan itu, yang paling andalan, paling inti. Satu, ayyuqi'a bainakumul adawah, menciptakan peluang permusuhan di antara kalian.
Jadi kalau ada orang bermusuhan dengan sebab apapun, itu setan paling senang. Karena kalau sudah bermusuhan, itu pasti yang muncul iri hati. Kalau sudah bermusuhan, yang lahir dendam. Kalau sudah muncul iri dan dendam, maka semua unsur kejahatan yang lain otomatis ikut. Orang iri hati tidurnya tidak akan nyaman. Itulah sebabnya kenapa kita baca Al-Falaq sebelum tidur selain An-Nas. Salah satunya supaya berlindung kepada Allah dari sifat orang yang iri hati. Karena orang iri itu mau tidur pun masih terbawa. Dalam tidur pun mengigaunya masih membenci. Wa min syarri hasidin idza hasad. Maka unsur-unsur yang menjadikan seseorang bermusuhan itu yang paling disenangi oleh setan. Wal baghdha, dan amarah. Suami istri marahan, setan paling senang. Orang tua dengan anak timbul permusuhan marahan, setan paling senang. Di masyarakat terjadinya kriminalitas, pembunuhan, perampokan, pembegalan, di antara faktor utamanya tidak lepas dari permusuhan dan amarah. Apa yang menyebabkan itu semua? Ternyata di zaman jahiliyah ada perbuatan yang mengantarkan kepada permusuhan dan amarah. Perbuatan itulah satu, khamr, yang sekarang diterjemahkan dengan miras santika, minuman keras dan narkotika. Hati-hati dengan miras, hati-hati dengan narkotika, dengan jenis apapun. Jangan sampai terjebak di dalamnya, karena kalau sudah masuk, kalau bukan amarah, pasti permusuhan atau turunan dari dua sifat ini. Ingin terpenuhi obatnya, mencuri. Ingin terpenuhi kebutuhan untuk mabuk, bisa merampok, bisa membegal, dan puncaknya membunuh, turunannya berzina, dan dosa-dosa yang lainnya. Wal maisir, ini yang sedang kita alami saat ini. Judi. Baik yang offline ataupun yang online. Hati-hati dengan game online. Hati-hati dengan judi online dengan segala bentuknya. Karena kalau sudah terjebak ke dalamnya, itu yang paling disenangi oleh setan. Racunnya datang, walaupun kelihatannya kecil 5.000, tambah lagi, tak sadar mulai mencuri. Tak sadar uang belanja habis, muncul permusuhan antara suami dengan istri. Muncul permusuhan antara tetangga dengan yang lainnya. Silahkan dicek, bila judi sudah merebak di lingkungan masyarakat sampai ke tingkat yang kecil, itu tanda awal kriminalitas akan mulai memuncak. Bila miras dan narkotika sudah tidak bisa ditangani, ini tanda awal dan tinggal tunggu kriminalitas akan berkembang pesat. Untuk itulah hadirin, dalam Jumat ini, mari kita akhiri khutbah yang singkat ini dengan yang pertama mengingatkan diri kita, agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga bekal hidup dengan meningkatkan ibadah, dan ingat yang kedua, jaga diri kita dari provokasi setan, khususnya dosa-dosa yang tanpa kita sadari dan hadir di sekitaran kita, walaupun sulit dikendalikan, tapi dengan iman kita coba hadirkan kemampuan maksimal sehingga terhindar dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu miras dan narkotika ataupun judi yang berkembang saat ini, hati-hati dengan itu semua. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Lama-lama kebanyakan judi, malas salat. Lama-lama musuhan, lama-lama mencuri, malas ibadah. Kalau sudah hilang maksiat, maka hilanglah kesadaran akan fungsi awal ia diciptakan, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bangsa kita, negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terlahir kemakmuran, kedamaian dan ketentraman yang kita harapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd,
فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله قد ذكرنا ربنا تعالى بأن نصلي على النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأ بنفسه وأمر بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ حياتنا واحفظ عائلتنا واحفظ جوارنا واحفظ بلادنا. اللهم واحفظ دولتنا من كل المعاصي مما لا تحبها ولا ترضاها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المسلمين المتقين واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم بارك إخواننا في فلسطين واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء واجعل أمواتهم شهداء يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا الفرصة لنصلي في الأقصى قبل مماتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.